Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah kalau baik-baik semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, langkah baiknya kita dan semoga di pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita berdoa dulu yang dipimpin sama Amira. Amira, silakan Amira, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita memulai dengan doa. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Amira sudah sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, selanjutnya silakan mengisi absen di Google Classroom-nya dengan mengisi mengetik namanya di kolom chat. Berpikir positif. Dengan berpikir positif, hal-hal yang negatif itu akan jauh. Seperti halnya kita berpikir positif tentang keikhlasan, bahwa dengan ikhlas belajar, bahkan yang paling berilmu dan bijak di antara kita masih rajin belajar. Intinya di situ, apalagi pada saat pandemi ini harus tetap rajin untuk belajar. Adapun materi kita hari ini itu mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, tentunya Pancasila pada dasarnya kalian sudah pelajari mulai dari SD, SMP, sampai hari ini kalian pelajari tentang Pancasila, apalagi tentang nilai-nilainya, yang dimana nilainya itu ada nilai dasarnya ada 5, itu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, inilah yang akan kita pelajari selama beberapa pertemuan, yang dimana Pancasila itu dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, adapun kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu 3.1 tentang menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian 4.1 menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, adapun tujuan pembelajaran yaitu adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menguraikan macam-macam kekuasaan negara dengan baik dan percaya diri. 2. Menguraikan konsep pembagian kekuasaan di Indonesia dengan baik dan percaya diri. 3. Menguraikan tugas kementerian dan lembaga non-kementerian negara Republik Indonesia baik dan percaya diri. 4. Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dengan baik dan bertanggung jawab. Kemudian 5. Mempresentasikan hasil analisis tentang pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dengan baik dan bertanggung jawab. Nah, adapun untuk pembelajaran hari ini, yang pertama tentunya saya akan menyampaikan materi pengantar. Kemudian setelah itu nanti saya akan sedikit memberikan pertanyaan. Dan tentunya adapun untuk model pembelajaran hari ini, yaitu adalah disruptive learning, yang dimana kalian dituntut untuk
menemukan suatu hal uh, yang bermanfaat untuk pembelajaran tentunya. Nah, setelah itu saya menyampaikan materi, tentunya saya akan bagi kelompok, akan bagi 3 kelompok. Dari ketiga kelompok itu nanti saya akan berikan pertanyaan yang sesuai dengan materi yang ada. Selanjutnya kita akan bersama-sama menentukan pembelajaran ini. Nah, itu. Kemudian kita lanjut untuk masuk di materinya. Nah, adapun materi umum dari pembelajaran hari ini yaitu adalah nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, di poin A-nya itu adalah tentang sistem pembagian kekuasaan negara. Ingin tanya dulu, kalian pernah dengar kata legislatif, eksekutif, dan yudikatif? Pernah, Pak. Pernah, Ya, Pak. pernah? Pernah. Oke, kalau misalnya pernah, tahu itu apa itu legislatif? Nah, oke. Mungkin saya ingatkan kembali, legislatif itu adalah yang membuat undang-undang, eksekutif itu yang melaksanakan undang-undang, yudikatif itu adalah yang mengawasi pelaksanaan undang-undang. Di bukunya bisa kalian lihat itu tentang ada 2 macam di situ, sistem pembagian kekuasaan dan sistem pemisahan kekuasaan. Nah, ada 2 ahli di sini yang memberikan pandangannya tentang pembagian kekuasaan negara, yaitu adalah John Locke dengan Montesquieu, yang dimana John Locke di sini membagi kekuasaan negara menjadi 3, yaitu adalah legislatif, eksekutif, dan federatif. Nah, jadi legislatif itu adalah yang membuat undang-undang, eksekutif itu yang melaksanakan, kemudian kemudian federatif itu adalah hubungan luar negeri. Nah, selanjutnya adapun Montesquieu yang menyebutkan juga 3 kekuasaan negara, yang dimana pendapat Montesquieu di sini itu adalah merupakan pengembangan dari pendapat dari John Locke itu sendiri. Ada yang tahu apa tadi perbedaannya pendapat John Locke dengan Montesquieu? Nah, oke, perbedaannya itu adalah pendapat John Locke itu John Locke di situ pembagian kekuasaan negara ada federatif, yaitu adalah hubungan luar negeri. Sedangkan Montesquieu yaitu adalah perbedaannya di sini di sisi yudikatifnya, yang dimana ada lembaga khusus untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang. Adapun untuk gambar kedua ini itu merupakan pergeseran klasifikasi kekuasaan negara, yang dimana di sini ada dijadikan 6. Ada kekuasaan konstitutif, ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan legislatif, ada yudikatif, ada eksaminatif, dan ada moneter. Nah, selanjutnya kita masuk di materi kedua, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Nah, ini kedudukan dan fungsinya. Dari gambar yang kalian lihat ini, kira-kira ini mencerminkan apa? Dari foto ini itu bisa dilihat bahwa pada dasarnya presiden itu atau di eksekutif itu tidak menjalankan tidak berdiri sendiri atau tidak menjalankan fungsinya itu sendiri, tapi ada pembantunya. Pembantunya itu adalah kementerian. Nah, oke, ada yang bisa sebutkan apa tugas dari kementerian itu sendiri? Saya, Pak. Oke, silakan. Siapa ini? Pramasvira dari MIPA 1. Oke, silakan.
Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara adalah sebagai berikut. A. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. B. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan. Oke, terima kasih sudah menjelaskan tadi apa tugasnya dari kementerian tersebut. Nah, jadi pada dasarnya di sini kedudukan dan fungsi kementerian itu adalah intinya adalah pembantu dari presiden itu sendiri. Jadi apa yang menjadi tugas presiden itu yang akan nanti dilakukan oleh kementerian untuk meringankan kinerja dari presiden itu sendiri. Nah, jadi apa yang dipikirkan oleh presiden akan diterjemahkan oleh kementerian itu sendiri. Nah, nilai dasar Pancasila itu sendiri itu terdiri dari 5, yaitu adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Ini ada pertanyaan. Silakan kalian jawab pertanyaan ini. Jadi, mengapa nilai-nilai Pancasila harus menjadi dasar dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia? Saya kira ada yang bisa jawab ini? Saya Pak, Bima Seta, nomor 12 Pak. Oke, Bima Seta. Silakan Bima. Mengapa nilai-nilai Pancasila harus menjadi dasar dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia? Karena nilai-nilai Pancasila adalah dasar dalam atau landasan kehidupan berbangsa yang ada di Indonesia. Maka dari itu, mengapa nilai Pancasila harus menjadi dasar dalam pelaksanaan pemerintahan? Karena jika tidak dilandasi oleh nilai Pancasila, maka pemerintahan tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai bagaimana semestinya, sehingga akan terjadi yang namanya simpang siur antar pemerintahan yang termasuk dari KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Maka dari itu, mengapa nilai Pancasila itu sangat penting dan menjadi dasar dalam pelaksanaan pemerintahan adalah agar pelaksanaan pemerintahan dapat sesuai dengan fungsi masing-masing dan tidak simpang siur terhadap tugas tersebut dan tidak merugikan masyarakat itu sendiri. Terima kasih Pak. Oke, Bima Seta, terima kasih banyak atas jawabannya. Nah, selanjutnya akan bagi kelompok. Akan bagi 3 kelompok. Pertama itu ada kelompok Pancasila, kedua ada kelompok pemerintahan, ada kelompok negara. Nah, oke, tadi kita sudah membagi kelompok yang dimana kelompok Pancasila itu ketuanya adalah Amira, kemudian kelompok pemerintahan itu ketuanya adalah Andi Murni, kemudian kelompok kelompok negara ketuanya itu adalah Nur Aziza. Nah, silakan sebelum melakukan tentunya sebelum anggota kelompok itu berkumpul dan nanti saya akan bagikan roomnya. Sebelum anggota kelompok itu berkumpul, silakan kalian tulis soalnya. Untuk kelompok Pancasila ini yang akan kalian cari, akan dicatat atau di foto soalnya. Ini adalah kelompok Pancasila yang dimana pertanyaannya itu adalah apakah dampak di mana kekuasaan itu disalahgunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, yang dimana deskripsi awalnya itu adalah pembagian kekuasaan di Indonesia sendiri menganut trias politika, ide di mana sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara 2 atau lebih kesatuan kuat yang bebas dengan tujuan mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak agar tidak menjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Kekuasaan cenderung disalahgunakan sedangkan kekuasaan yang penuh sudah pasti disalahgunakan secara penuh.
kesewenang-wenangan seperti ini tentulah tidak diinginkan untuk terjadi di Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdaulat. Nah, itulah tadi mungkin salah satu penjelasan yang dikemukakan oleh Dimas Yeta. Selanjutnya di kelompok pemerintahan, pertanyaannya itu adalah apakah dampak dalam penyelenggaraan pemerintahan jika Kementerian Negara tidak menjalankan fungsinya. Dan silakan foto ini untuk slide-nya. Dan selanjutnya itu adalah kelompok negara. Kelompok negara, di sini pertanyaannya apa peran pemerintah dalam menjamin toleransi antar umat beragama sebagai pengamalan nilai Pancasila sila pertama. Itu adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Silakan di foto. Oke, sudah? Mana Amira? Sudah? Ya, Pak. Nur Aziza? Ya, Pak. Ya, kalau Andi Murni sudah? Sudah, Pak. Nah, oke, kalau sudah, saya akan bagi 3 kelompok untuk room ini. Sebentar, saya stop screen dulu. Ya, ini saya bagi 3 kelompok. Jadi ini kelompok kelompok Pancasila. Nah, jadi intinya di sini kan sudah tadi difoto untuk pertanyaannya. Jadi silakan kalian jawab untuk pertanyaan itu. Nanti kalau sudah misalnya dijawab, silakan kembali ke room yang tadi. Oke, kalaupun misalnya ada masalahnya, jadi silakan kalian diskusi. Kalau ada masalahnya nanti chat saja saya di Telegram, nanti saya masuk di room ini kalau misalnya ada masalahnya. Oke, saya kasih waktu 10 menit lah untuk kalian diskusi. Aktifkan kameranya. Nah, ini adalah kelompok pemerintahan, khusus untuk kelompok pemerintahan. Nah, silakan kalian diskusi di sini, manfaatkan ruangan ini untuk diskusi. Saya kasih waktu kalian. Ini adalah room untuk khusus kelompok kelompok negara. Nah, jadi di sini kalian silakan berdiskusi tentang pertanyaan yang tadi yang saya bagikan di Ya, Pak. Oke. Bagaimana Mira tadi? Saya tunggu untuk dihubungi. Ada masalahnya? Nggak ada masalahnya? Tidak, Pak. Oh, tidak. Oke, kalau Nur Azizah untuk kelompok negara? Ada, Pak. Ada juga. Oke, kalau Andi Murni? Tidak ada, Cip. Oke, kalau tidak ada. Oke, kita lanjut untuk presentasinya. Kita mulai dari kelompok Pancasila. Oke, silakan kelompok Pancasila menyampaikan tadi jawabannya atau hasil diskusinya bersama teman-temannya. Silakan Amira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya selaku perwakilan dari kelompok Pancasila akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pertanyaannya, yaitu apakah dampak di mana kekuasaan itu disalahgunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Menurut kami, munculnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN adalah suatu tindakan yang sangat merugikan bagi setiap kalangan masyarakat dan negara. Dikarenakan KKN hanya menguntungkan suatu pihak tertentu yang memiliki kekuasaan berlebih sehingga orang-orang kecil dan jujur akan dirugikan. Oleh karena setiap hal yang berhubungan dengan KKN harus cepat dihilangkan dan dihapuskan dari kebiasaan masyarakat, khususnya negara Indonesia. Secara umum, akibat korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan, serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun dalam mencegah korupsi, yaitu adanya hukum yang mengikat dengan sanksi yang tegas, transparansi,
transparansi pemerintahan dan yang paling tinggi adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, terima kasih Amira yang sudah mewakili kelompok Pancasila. Nah, oke, selanjutnya untuk kelompok pemerintahan. Pak. Ya, silakan kelompok pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Murni akan mewakili dari kelompok pemerintahan. Pertanyaannya yaitu, apakah dampak dalam penyelenggaraan pemerintahan jika Kementerian Negara tidak menjalankan fungsinya? Jawabannya yaitu, dampak dalam penyelenggaraan pemerintahan jika Kementerian Negara tidak menjalankan fungsinya yaitu, penyelenggaraan pemerintahan pasti terganggu, baik koordinasi, sinkronisasi, hingga pengelolaan keuangan pasti terganggu. Hal itu akan berdampak pada kebijakan-kebijakan yang sudah dirumuskan. Jika kebijakan tidak dilaksanakan, maka akan berdampak pada rakyat, baik dari segi keuangan hingga segi keadilan. Karena sistem yang harusnya berjalan malah tidak berjalan karena kementerian tidak menjalankan fungsinya. Pemerintah seharusnya hadir di depan rakyat melalui kementerian sesuai bidangnya untuk melindungi dan memberikan keadilan kepada rakyatnya. Sekian dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Andi Murni menyampaikan atau perwakilan dari kelompok pemerintahan. Nah, bagaimana kelompok negara? Saya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya perwakilan dari kelompok negara ingin menjawab pertanyaan apa peran pemerintah dalam menjamin toleransi antar umat beragama sebagai pengalaman nilai Pancasila sila pertama. Menurut kelompok kami, pemerintah bertanggung jawab mengenai ketentraman, keamanan, dan ketertiban termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama, bahkan menertibkan rumah ibadah. Dalam hal ini, pemerintah wajib mengkampanyekan dan menekankan terciptanya pertama saling tenggang rasa, menghargai dan toleransi antar umat beragama. Kedua, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Ketiga, melaksanakan ibadah sesuai agamanya. 4. Mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan negara atau pemerintahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nur Aziza untuk penyampaian jawabannya. Nah, jadi itu tadi jawaban dari masing-masing kelompok. Tentunya untuk sesi tanggapan, masing-masing nanti untuk sesi tanggapan itu kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, adapun hari ini yang kita pelajari tadi bahwa tentang pembagian kekuasaan negara, kemudian kedudukan dan fungsi kementerian dan lembaga non kementerian, kemudian nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, dari itu tadi kira-kira ada yang mau menyimpulkan? Ya, silakan Yusril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sujudan dari kelas 10 IPA 2 nomor 24 dari kelompok negara. Pada kesempatan kali ini saya dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kekuasaan negara menurut John Locke yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Sedangkan Montesquieu yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang diistilahkan dengan res politica. Di Indonesia khususnya memakai teori res politica, kemudian dikembangkan menjadi pembagian kekuasaan negara, di mana kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan.
Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Adapun pembagian kekuasaan dibagi menjadi dua, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Yang kedua, Kementerian Negara dibentuk bertujuan untuk membantu Presiden dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan. Setiap kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden. Yang ketiga, Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam bernegara merupakan nilai hakiki yang harus termanifestasikan dalam simbol-simbol kehidupan bangsa, lambang pemersatu bangsa, dan sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, nilai falsafah harus termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mama Yusrin atas kesimpulannya. Nah, dari kesimpulan tadi dari temannya bahwa di situ bisa dilihat bagaimana Pancasila ini dipakai sebagai dasar dari segala aktivitas yang ada sebenarnya di Indonesia, baik itu aktivitas pribadi, aktivitas sosial, ataupun aktivitas dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Nah, itulah kenapa Pancasila itu sangat penting, apalagi kalau kita membahas tentang kelima silanya. Nah, itu tadi. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk di sesi tanggapan, yang dimana jawaban-jawaban tadi itu akan ditanggapi oleh kelompok yang lain untuk lebih mengembangkan keilmuan kita lagi. Nah, kemudian saya akan bagikan tugas. Silakan kalian sebentar, saya kasih untuk linknya. Jadi untuk linknya saya bagikan. Nah, sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Kelihatan? Sudah. Nah, silakan kalian foto ini, kemudian kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan, kemudian nanti jawabannya kalian kirim ke link ini. Jadi jawabannya kalian kirim ke link ini. Oke, sudah? Dan sebentar juga saya akan bagikan di grupnya. Oke, saya stop di sini. Nah, oke, saya kira untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Mungkin bisa dipimpin sama Amirah. Silakan Amirah untuk berdoa untuk pembelajaran ini. Baik, sebelum kita menutup pelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini dapat kita kembang, dapat diterima dan berkah untuk kita semua. Doa dimulai. Selesai. Oke, Amira, terima kasih. Sebelum itu bisa tepuk tangan untuk diri kalian masing-masing. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak dan sebagainya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.